Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada pasangan suami istri yang sudah merayakan sakramen perkawinan, ya, pesta emas 50 tahun perkawinan. Dan suatu ketika sang istri sudah mulai berkurang pendengarannya, kemampuan mendengarnya. Lalu dipanggillah pertama, 2, 3, ternyata tidak dengar. Lalu suami mendekat dan memanggilnya. Barulah sang istri menoleh begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, begitulah sebenarnya hidup kita. Ketika perjuangan hidup kita untuk mengikuti Tuhan di dunia itu juga kurang lebih seperti itu. Bahwa pada awalnya mungkin ketika masih muda, ya, kita ini sangat peka atau responsif begitu kalau dipanggil, ya. Sangat dekat sekali mungkin dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Sebagaimana Yesus katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Tapi pada titik tertentu kita bisa saja merasa jauh, bahkan tidak mendengar suaranya lagi. Bisa jadi karena ya manusiawi, kita ini bisa berubah-ubah. Kita merasa jauh, bahkan tidak mendengar atau tidak sempat mendengarkan, sebab kita mungkin terlalu sibuk, atau kalaupun tidak terlalu sibuk, ya tidak punya waktu begitu untuk meluangkan waktu kita mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudari, kita punya sebenarnya waktu 24 jam sehari. Dan kalau mau dihitung, sebenarnya berapa lama kita itu memberikan waktu pada Tuhan? Berapa lama dari 24 jam? 8 jam sudah kita bekerja, belum lagi kalau lembur, ya. Terus ngurus ini itu, perjalanan, istirahat berapa jam? Lalu untuk meluangkan waktu ke gereja, ya kalau seminggu sekali, belum kalau lupa begitu, ya. Waktu kita sebenarnya sedikit. Dan padahal yang diwajibkan seminggu sekali saja masih lupa. Begitulah hidup kita. Sebenarnya ya kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, ya, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengukur sejauh mana kita meluangkan waktu atau mendengarkan Sang Gembala utama. Kesibukan kita yang barangkali luar biasa, entah sibuk sungguhan atau pura-pura sibuk, ya, macam-macam, membuat kita lama-lama kesulitan mendengarkan suara Tuhan. Lama-lama tumpul juga hati kita. Dan kalau hati kita sudah tumpul, maka akan sangat sulit untuk memulai kembali. Itu cukup berat. Kalau Anda melakukan sesuatu, ya, paling susah itu waktu memulai dan mempertahankan. Itu berat menurut saya. Ibaratnya begini, ada sebuah pulau dengan 1000 lonceng
di dalamnya, mulai lonceng yang paling besar sampai lonceng yang terkecil, dan bunyinya indah dan merdu sekali ketika berbunyi itu. Lalu datanglah anak muda ingin mendengar suara indah itu. Ia hanya duduk di tepi pantai yang kurang lebih jaraknya 3 km ya dari pulau itu. Ia berusaha mendengarkan suara itu, tapi selalu gagal oleh gelora ombak yang terdengar cukup keras menghantam karang. Ia berusaha terus dan kemudian tetap saja gagal mendengarnya. Saudara-saudari, mendengar suara Tuhan sebenarnya juga butuh latihan ya. Butuh kepekaan juga, melatih kepekaan itu. Apalagi sesuatu yang sangat halus ya. Latihan terus menerus, mengasah terus agar hati kita tidak tumpul dan semakin peka. Bagaimana? Pertama-tama kita mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu didengar dari mana atau sebenarnya? Apakah dari bisikan ilahi? Waduh, saya tadi malam mendengarkan bisikan Tuhan, Romo. Tiba-tiba terbangun. Ya mungkin ada yang demikian, tapi bukan itu yang dimaksud. Mendengarkan suara Tuhan itu ya melalui tidak lain tidak bukan adalah sabda-sabdanya. Kalau Anda ke gereja begini ya, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam pertemuan lingkungan isinya ada sabda ya, bukan hanya arisan atau ngerumpi atau rasan-rasan ya, bukan, tapi mau lebih kepada mendengarkan suara Tuhan. Atau kelompok-kelompok kategorial di mana Anda merasa bertumbuh di dalam kelompok itu, bertumbuh di dalam iman. Maka disitulah tempat-tempat kita mencoba mendengarkan suara Tuhan. Tanpa kita mendengar suara Tuhan, ya kesulitan kita akan mengenali Yesus sendiri yang kita ikuti. Jelas tidak mungkin kita mengikuti sesuatu yang tidak kita kenali. Tidak mungkin. Termasuk di dalam hubungan suami istri. Ketika suami sudah malas mendengar istrinya atau istri malas mendengar suaminya, ya jelas pasti bubar itu. Karena apa? Ya terus mau mendengar siapa? Mendengar suami orang atau istri orang. Itu jelas, termasuk hubungan kita dengan Tuhan pun sebenarnya demikian. Semakin kita jarang mendengar suara Tuhan, ya kita akan jauh. Entah apa yang kita dengar, tentu banyak hal ya, tawaran-tawaran, kebisingan dunia yang bisa mengaburkan bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan. Bisa. Tapi justru hari ini di dalam hari Minggu panggilan, tidak hanya Anda, tapi seorang imam pun demikian. Kalau seorang imam sudah tidak dekat dengan sabda, maka khotbah-khotbahnya, renungan-renungannya akan kering. Dan itu real, nyata. Oleh karena itu kita semua dipanggil dalam hari Minggu panggilan ini untuk semakin dekat dengan sabda, mendengarkan sabdanya, sehingga kita tidak kehilangan arah atau justru mendengarkan suara-suara yang lain. Semoga pewartaan sabda hari ini menguatkan kita mengerti dan mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti Tuhan sendiri. Amin. Kita hening sejenak.